Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa hukiya, dan diceritakan apa anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, hajja itu haji siapa rajul, wa kana, dan ada siapa rajul, yukthirus sholata itu memperbanyak siapa rajul as-sholata terhadap bersolawat ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawaqifil haji di dalam beberapa tempatnya haji, fi mawaqifil haji di dalam beberapa tempatnya haji, wa a'malihi, dan beberapa amalnya haji. Faqila, maka ditanyakan lahu kepada rajul, faqila, maka ditanyakan lahu kepada rajul, apa lima lam tashtagil bid-du'a, lima karena apa lam tashtagil tidak menyibukkan diri siapa kamu bid-du'ai dengan doa al-ma'thuri yang diriwayatkan dari Rasulullah, al-ma'thuri yang diriwayatkan dari Rasulullah. Fa'tazara, maka beralasan siapa rajul bi annahu, dengan sesungguhnya rajul, kharaja itu pergi atau berangkat siapa rajul, lil haji untuk haji, huwa yakni rajul wa waliduhu, dan orang tuanya rajul atau ayahnya rajul. Famata, maka mati waliduhu siapa ayahnya rajul bil Basrati, di Basrah. Fakashafa, maka membuka siapa rajul an wajihi, dari wajahnya walidihi. Faidha, maka ternyata huwa adapun wajhuhu suratu himarin, itu bentuk keledai. Suratu himarin itu bentuk keledai. Fahazina, maka sedih atau susah siapa rajul, hazanan dengan kesedihan syadidan yang sangat. Jadi dikisahkan ada seseorang, dia itu melaksanakan ibadah haji. Dia melaksanakan ibadah haji. Ternyata pada saat ibadah haji itu yang dibacanya sholawat saja. Di dalam berbagai tempat dan di dalam berbagai pekerjaan haji, ternyata yang dibaca hanya sholawat saja, tidak membaca yang lain. Akhirnya ada yang bertanya, kenapa engkau pada saat haji ini kok yang dibaca cuma sholawat, kok tidak membaca doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya apa kata orang itu? Dia bercerita, saya ini berangkat haji bersama dengan orang tua saya, dengan ayah saya. Tapi ketika nyampe di Basra, ternyata orang tua saya meninggal dunia. Pada saat itu, setelah meninggal dunia, tempat saya tutupi wajahnya, jenazah dari ayahnya. Tidak berapa lama kemudian, setelah dibuka kembali, ternyata wajah dari orang tuanya ini menjadi wajah keledai. Maka dia sangat bersedih. Kemudian setelah itu, tsumma akhadhathu, lalu menimpa hu terhadap rajul, sinatun, apa, ngantuk. Fara'ahu, maka melihat siapa rajul hu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allaqa, dan mengikuti. Kalau mana aslinya ta'allaqa itu bergantung atau mengikatkan diri. Wa ta'allaqa, dan mengikuti siapa rajul bihi, dengan Nabi. Wa aqsama, dan bersumpah atau memohon dengan sungguh-sungguh siapa rajul, la yukhbirannahu, benar-benar
akan memberitahukan siapa Nabi hu terhadap rajul bi qissati walidihi dengan kisah orang tuanya rajul. Bi qissati walidihi dengan kisah orang tuanya rajul. Akhirnya tidak lama setelah melihat wajah ayahnya yang berubah menjadi wajah keledai itu, dia mengantuk. Pada saat antara sadar dan tidak, dia melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini langsung mendatangi Rasulullah dan terus mengikuti Rasulullah dan bersumpah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah agar menceritakan kenapa ayahnya wajahnya bisa berubah menjadi wajah keledai. Apa kesalahan ayah saya? Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, innahu sesungguhnya waliduhu, karena itu ada siapa waliduhu, yakulu itu makan siapa waliduhu ar-riba terhadap barang riba, wa akiluhu adapun orang yang memakan ar-riba, yaqa'u itu terjadi lahu bagi akiluhu, zalika apa hal tersebut dunya di dunia, wa ukhra dan di akhirat. Walakinnahu dan tetapi waliduhu kana itu ada siapa waliduhu yusalli itu bersolawat siapa waliduhu alayya atasku kulla lailatin dalam setiap malam inda naumihi di saat tidurnya waliduhu mi'ata marratin dengan 100 kali. Falamma arodo maka ketika terjadi lahu kepada waliduhu zalika apa hal tersebut, akhbarani maka menceritakan ni terhadap aku bihi dengan dalik al malaku siapa malaikat alladzi ya'ridu yang melaporkan siapa malak alayya atasku a'mala ummati terhadap beberapa amal umatku. Fa sa'altu maka memohon siapa aku Allah terhadap Allah, fa syaffa'ani maka mengabulkan syafaat siapa Allah ni terhadap aku fihi di dalam walidihi. Fasyafa'ani maka mengabulkan syafaat siapa Allah ni terhadap aku fihi di dalam waliduhu. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah bersabda bahwa ayahnya itu dia adalah orang yang suka makan barang riba atau menghutangkan uang kemudian mengambil bunga dari uang itu sebagai penghasilannya, dia makan barang riba. Orang yang makan barang riba itu terancam kepalanya akan berubah menjadi kepala himar di akhirat. Atau bahkan bisa-bisa tidak hanya di akhirat, di dunia sekalipun ada kejadian di mana akilur riba, orang yang memakan barang riba itu kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keledai. Kemudian Rasulullah dalam mimpinya orang ini menyatakan walakinnahu kana yusalli alayya kulla lailatin inda naumihi mi'ata marrah. Tapi ayahmu itu rutin istiqomah setiap malam membaca sholawat kepadaku sebelum tidur, membaca sholawat sebanyak 100 kali. Maka oleh karena itu ketika malaikat datang kepadaku menceritakan tentang ayahmu yang kepalanya berubah menjadi kepala himar, menjadi kepala keledai, aku langsung memohon kepada Allah, ya Allah, ini adalah umatku yang rutin membaca sholawat kepadaku, maka aku mohon kepadamu tolong selamatkan dia.
tolong selamatkan dia dari penjelmaan keledai tadi. Ternyata Allah mengabulkan syafaatku. Itu sabda Rasulullah kepada orang tersebut di dalam tidurnya. Selanjutnya, fastaiqadha, maka bangun siapa si rajul. Fastaiqadha, maka bangun siapa rajul, fara'a, maka melihat siapa rajul wajha walidihi, terhadap wajah ayahnya rajul, kal badri, terhadap seperti bulan purnama. Kal badri, seperti bulan purnama. Setelah itu orang ini bangun, dia buru-buru melihat wajah ayahnya. Ternyata wajah ayahnya sudah bersinar indah seperti bulan purnama. Tsumma lamma dafanahu, lalu lamma dafanahu, ketika menguburkan siapa rajulhu, terhadap walidahu, sami'a, maka mendengar siapa rajul hatifan, terhadap suara. Yaqulu, yang berkata siapa hatif, lahu, kepada rajul, berkata sababul inayati, adapun sebab pertolongan atau perhatian. Sababul inayati, adapun sebab pertolongan atau perhatian. Allati haffat, yang mengelilingi atau menyelimuti apa inayah, walidaka, terhadap ayahmu, itu as-salatu, itu salawat, wassalamu, dan salam, ala rasulillahi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini menguburkan jasad ayahnya, dia mendengar suara yang menyatakan kepadanya, sababul inayah allati haffat walidaka as-salatu wassalam, sebab pertolongan atau perhatian Allah yang diberikan kepada ayahmu, sehingga yang asalnya berkepala keledai kemudian berubah seperti bulan purnama, adalah karena dia banyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana fa'alaitu, katanya rajul itu, katanya laki itu, fa'alaitu, maka berusaha keras siapa aku. Fa'alaitu, maka berusaha keras siapa aku, alla atrukaha, terhadap alla atrukaha, terhadap sekiranya tidak meninggalkan siapa aku, terhadap solawat. Allah atrukaha, terhadap sekiranya tidak meninggalkan siapa aku, terhadap solawat, ala ayyi halin, atas manapun keadaan, kuntu, ada siapa aku, fi ayyi makanin, di dalam manapun tempat, kuntu, ada siapa aku. Karena kejadian itulah maka aku sungguh berupaya agar tidak pernah meninggalkan sholawat kepada Rasulullah dalam keadaan apapun dan di tempat manapun. Wa hukiya, dan diceritakan aidan dengan juga, apa annahu, sesungguhnya sya'an, tufiya, wafat, tajirun, siapa seorang pedagang, seorang pebisnis atau pengusaha, an malin, meninggalkan harta, an malin, dari meninggalkan harta, an malin, meninggalkan harta, wabnaini, dan dua orang anak laki-laki, wa thalathi sya'aratin, dan tiga beberapa rambut, min sya'rihi, dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktasama, maka membagi siapa ibna ini al-mala, terhadap harta, nisfaini, dengan dua bagian, wa sya'rataini, dan dua rambut, wa baqiyat, dan tersisa wahidatun, apa, satu rambut.
Fatalaba maka meminta atau menyuruh al-akbaru siapa anak yang tertua qat'aha terhadap memotong wahidah nisfaini dengan dua bagian. Fa'aba maka tidak mau al-asgharu siapa anak yang kecil yang lebih muda. Fa'aba maka tidak mau al-asgharu siapa anak yang lebih muda atau adiknya. Ijlalan karena memuliakan lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang kaya, pedagang, pengusaha, pebisnis, dia mati, meninggalkan dua orang anak, kemudian harta, kemudian dia memiliki peninggalan 3 rambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bagaimana? Karena anaknya 2 maka hartanya dibagi jadi 2. A dan B mendapatkan separuh. Kemudian bagaimana dengan 3 rambut Rasulullah? A dapat 1, B dapat 1. Maka ada 1 rambut Rasulullah tersisa karena rambut Rasulullah yang diwariskan ada 3. Bagaimana dengan 1 rambut itu? Talabal akbar qat'aha nisfain. Anak tertua bilang, kalau begitu rambut itu kita potong jadi 2. Yang separuh untukmu, yang separuh untukku. Fa'abal asghar, si adiknya tidak mau. Adiknya tidak mau ijlalan lahu sallallahu alaihi wasallam, karena untuk mengagungkan Rasulullah. Tidak usah dipotong. Jangan dipotong. Kita cangkolang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sampai membelah rambut beliau. Sebagai bentuk penghormatan dan ketakziman kita kepada beliau, kita jangan sampai memotong rambut beliau ini. Faqala maka berkata lahu kepada al-asghar al-akbaru siapa anak yang lebih tua. Atakhudhu, apakah mau mengambil siapa kamu? At-talatha terhadap 3 rambut, bihadzika dengan ditukar bagianmu, bihadzika dengan ditukar bagianmu minal mali dari harta. Qala berkata siapa al-asghar, na'am iya. Tsumma ja'ala lalu menjadikan siapa al-asghar at-talatha terhadap 3 rambut, fi jaybihi di dalam pakaiannya atau di dalam kantongnya, fi jaybihi di dalam kantongnya asghar. Wasara dan menjadi siapa asghar, yukhrijuha itu mengeluarkan siapa asgharha terhadap talat. Wa yushahiduha dan menyaksikan siapa asgharha terhadap talas. Wa shalla wa yusalli dan bersolawat siapa asghar ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an qaribin maka tidak lama, maka dari waktu yang sebentar. Fa'an qaribin maka dari waktu yang sebentar, katsura menjadi banyak, maluhu apa hartanya asghar, wa faniya dan menjadi habis, malul akbari apa hartanya anak yang tertua. Akhirnya bagaimana anak yang tertua itu usul begini, kalau memang rambut yang satu tidak mau kita bagi jadi 2, bagaimana kalau begini saja, silahkan 3 rambut Rasulullah ini ambil kamu, ditukar dengan bagian warismu itu, seluruh bagian warismu kasihkan kepada aku, kemudian sebagai gantinya kamu bisa mengambil 3 rambut Rasulullah ini. Dengan tanpa ragu si adiknya itu bilang na'am, iya, siap, silakan ambil seluruh bagian warisku,
dengan ditukar, tapi aku akan memegang 3 rambut Rasulullah itu. Sudah. Setelah itu 3 rambut Rasulullah itu dia letakkan di dalam sebuah wadah dengan penuh kemuliaan. Selalu dia bawa di dalam kantong bajunya, dan setiap saat dia mengeluarkan rambut itu, melihatnya dengan penuh ketakziman sambil membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh waktu lama, si adiknya ini jadi kaya raya, banyak hartanya. Sementara si kakaknya itu habis. Harta yang diwarisi dari ayahnya ditambah dengan harta adiknya yang diberikan kepada dia sebagai penukaran rambut Rasulullah juga habis. Walamma tuwfiya, dan ketika meninggal as-saghiru, siapa si adik, siapa yang lebih muda, ra'ahu, melihat, maka melihathu terhadap as-saghir, ba'du salihina, siapa sebagian orang soleh, wa ra'a, dan melihat siapa ba'du salihin an-nabiyya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Nabi lahu kepada ba'du salihin, kul, katakan, linnasi, kepada orang-orang, man, adapun barang siapa, kanat, itu ada, lahu, bagi man, ilallahi, kepada Allah, hajatun, apa hajat, hajatun, apa hajat, falyati, maka hendaklah, falyati, maka hendaklah mendatangi siapa man, qabra fulanin, terhadap kuburannya si fulan, qabra fulanin, terhadap kuburannya si fulan, hadza, yang ini, atau yakni ini, hadza, yakni ini, wa yas'al, dan hendaklah meminta siapa man, Allah, terhadap Allah, qadha hajatihi, terhadap terkabulnya hajatnya man. Fakana, maka ada annasu, siapa orang-orang, yaksiduna, itu mendatangi siapa nas, qabrahu, terhadap kuburannya, qabrahu, terhadap kuburannya as-saghir, atau hatta balagha, hingga sampai apa keadaan, ila anna kullaman, kepada sesungguhnya setiap orang, marro, yang lewat siapa man, ala qabrihi, di atas kuburannya saghir, rakiban, dalam keadaan menunggang, yanzilu, itu turun siapa man, wa yamshi, dan berjalan siapa man, rajilan, dalam keadaan berjalan kaki, wa yamshi, dan berjalan siapa man, rajilan, dalam keadaan berjalan kaki. Ketika si adik ini wafat, meninggal dunia, ada seorang ulama yang soleh bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada ulama ini, kullin nas, katakan kepada orang-orang, kalau ada di antara mereka yang punya hajat, punya kepentingan, punya keperluan, maka bisa datang kepada kuburannya si fulan, si adiknya itu bisa datang ke kuburannya si fulan. Si fulan ini ditunjukkan orangnya, karena ulama ini waktu itu bermimpi Rasulullah bersama dengan si adiknya orang tadi itu, yang adiknya itu. Rasulullah menyatakan, katakan kepada orang-orang, kalau ada yang punya hajat ingin terkabul, datanglah ke kuburannya orang ini, silahkan dia memohon kepada Allah agar hajatnya terkabul di kuburannya orang ini, si fulan ini. Maka sejak itu banyak orang berdatangan ke makamnya dia.
Berdoa kepada Allah di makamnya menjadi makam keramat, dikunjungi, diziarahi banyak orang. Hingga kalau ada orang lewat di dekat makam itu, dia itu menunggang kuda atau menunggang unta atau menunggang apapun, dia tidak berani. Dia turun dari jauh-jauh, dia sudah turun dari kendaraannya, dari tunggangannya, dan berjalan kaki sebagai bentuk penghormatan terhadap makam yang sangat keramat ini. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia itu menghormati rambut Rasulullah, dan gara-gara dia itu selalu membaca sholawat ketika melihat rambut Rasulullah SAW. Karena ijlal, penghormatan pada Rasulullah, dan karena iktsar minas sholawat, karena dia banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah, dan memiliki semangat yang luar biasa untuk membaca sholawat dan salam kepada beliau. Waffaqana Allah li hadza kullih. Sekian dulu, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.